Selamat malam Safa, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu, maaf saya agak gugup, ini pertama kalinya saya konseling. Tentu saja hal itu sangat wajar karena kamu merasa gugup, tidak perlu merasa terbebani ya. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa yang perlu kamu ketahui. Pertama, segala sesuatu yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia dan saya tidak akan menceritakan cerita kamu ke siapa-siapa. Dan yang kedua, saya di sini bukan untuk menghakimi siapa kamu atau menilai apa yang kamu rasakan. Tidak ada cerita yang sepele, tidak ada perasaan yang salah, dan tidak ada pertanyaan yang bodoh. Kamu bebas berbicara apa saja, bahkan diam sejenak untuk butuh waktu untuk menyusun kata-kata, itu nggak apa-apa banget. Dan yang ketiga, saya juga tidak akan memberikan saran atau menyuruhmu melakukan sesuatu. Ya, tujuan kita berbicara hari ini adalah supaya kamu punya rasa ruang yang aman untuk segala keluh kesah kamu, untuk berbagi. Dan saya menerima cerita kamu dengan apa adanya dan memahami apa yang sedang kamu rasakan. Jadi saya boleh cerita apa saja ya Bu ya? Baik, tentu saja boleh. Justru saya senang mendengar apa adanya dari hati kamu. Kalau sudah siap, kamu boleh berbicara. Saya rasanya mau lari aja Bu dari semuanya. Tiap bulan gaji saya selalu kepotong untuk biaya sekolah adik saya, berobat ayah saya, dan biaya untuk keperluan adik saya yang baru lulus. Saya tidak pernah benar-benar punya uang milik sendiri. Kadang saya iri melihat teman-teman saya yang bisa menabung dan menikah, berlibur, atau sekedar membeli baju baru. Tapi kemudian saya merasa saya siapa yang berhak untuk menghabiskan dan menginginkan hal itu. Baik Ibu, terima kasih sudah menerima konseling saya hari ini. Oke Salva, jadi konseling kita cukupkan sampai di hari ini. Salva, saya mendengar betapa beratnya beban yang sedang kamu pikul, seolah penghasilan kamu itu bukan milik kamu sendiri, dan kamu harus selalu menyingkirkan keinginan kamu dengan orang lain, sampai-sampai kamu merasa tidak punya nilai untuk memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Rasanya pasti sepi banget ya, dan harus mengalah kayak gitu tuh pasti ngerasanya kayak terlalu sering mengalah dan akhirnya kamu merasa sepi sendirian gitu. Iya, lagi pula saya anak pertama di keluarga saya, jadi saya sudah begitu, dari dulu saya sudah begitu besar untuk mengalah, harapannya sudah tidak ada sejak lama. Ibu saya sering bilang kalau kakak yang paling besar harus mengerti, harus sabar, harus menjadi contoh untuk adik-adiknya, seolah menjadi anak pertama itu berarti saya harus bisa segalanya. Oke, baik. Jadi ada harapan yang sudah tertanam dari dulu bahwa sebagai anak perempuan kamu harus selalu memberi lebih banyak, menempatkan orang lain di depan kamu. Dan sekarang kamu mulai bertanya-tanya, apakah selama itu semua itu benar-benar harus kamu jalani dengan cara yang terus-menerus menyiksakan dirimu sendiri? Saya takut kalau saya bilang gak sanggup atau membatasi kebutuhan yang nantinya mereka kecewa sama saya. Nanti dibilang saya berubah setelah punya penghasilan, dibilang tidak berterima kasih, padahal saya juga capek. Kadang saya juga sakit kepala hebat dan terasa sangat berat, dan kadang suka sakit, tidak enak badan, segala macam, tapi tetap harus kerja. Kalau saya berhenti sebentar aja, siapa yang akan membiayai keluarga saya dan adik-adik saya nantinya? Oke, baik. Jadi kamu terjebak di antara dua hal yang sama-sama beratnya. Yang pertama, kamu harus menjaga perasaan orang tua kamu atau adik kamu dan harapan orang yang kamu sayangi, serta menghadapi kenyataan bahwa tenaga kamu itu ada batasnya. Rasanya seperti tidak ada jalan yang tidak menyakitkan ya. Apapun yang kamu ambil nantinya, ada saja yang harus kamu korbankan.
Sejak kecil saya memang sudah terbiasa begitu. Dulu kalau ada masalah di rumah, ibu selalu menolongnya ke saya karena saya anak pertama perempuan. Jadi saya belajar untuk bisa menangis dan mengeluh harus selalu kuat. Sampai sekarang pun semua orang datang ke saya untuk adu masalah, seolah saya tidak pernah lelah sama sekali. Jadi perasaan itu sejak lama kamu sudah mengambil peran ya sebagai sandaran bagi semua orang. Kamu terbiasa menyembunyikan kelelahanmu karena kamu percaya hanya kamulah yang bisa diandalkan oleh keluarga kamu. Dan sekarang di tengah beban yang semakin berat yang kamu jalanin, kamu mulai menyadari bahwa kamu juga manusia biasa yang bisa lelah, yang juga punya batas. Tapi kalau saya pikir-pikir, kalau saya sedikit egois saja, rasanya bersalah sekali soal saya sedang berbuat jahat, padahal saya cuma ingin tidur nyenyak tanpa menghitung tagihan atau keperluan keluarga saya untuk sehari-hari. Apakah keinginan sederhana itu salah, Bu? Menurut saya keinginan itu sangat wajar ya dalam diri manusia gitu, dan sangat manusiawi sekali. Kamu ini ada di posisi yang sedang berjuang antara rasa bersalah yang sudah tertanam begitu dalam dan kebutuhanmu sendiri untuk dirawat juga. Bagaimana rasanya jika kamu melihat keinginan kamu itu bukan sebagai keegoisan, jadi kamu melihat keinginan kamu itu sebagai kebutuhan kamu yang sama pentingnya dengan kebutuhan orang lain yang kamu penuhi. Jujur saya belum pernah berbicara seperti ini kepada siapapun. Semua orang melihat saya seperti kakak yang hebat, anak yang berbakti, tapi sebenarnya saya sering ketakutan. Takut nanti saya sakit parah, takut nanti saya tidak bisa membantu orang tua saya, takut rasa beban ini makin lama makin menekan dada saya. Terima kasih sudah membuka apa yang selama ini kamu simpan sendirian, membawa begitu banyak ketakutan sambil tetap harus terlihat kuat di depan semua orang, dan itu pasti sangat melelahkan kan. Kamu tidak perlu menyembunyikan rasa takut itu di sini, jadi semuanya boleh kamu ceritakan. Mungkin selama ini saya selalu memikul semuanya sendirian, padahal adik kedua sudah kuliah, bisa bekerja sendiri, adik ketiga juga sudah dewasa. Orang tua mungkin juga bisa mengerti kalau saya bicara pelan-pelan tentang kondisi saya. Hanya saja saya takut untuk memulainya. Kamu mulai melihat bahwa kamu tidak harus berjalan sendirian dengan beban ini. Ada orang lain juga yang punya kemampuan untuk berbagi tanggung jawab. Nah, meskipun kamu masih merasa cemas buat melangkah, kesadaran yang kamu temukan sendiri itu sudah merupakan langkah yang sangat besar buat kamu. Saya pikir saya akan mencoba berbicara perlahan-lahan kepada orang tua saya, kepada keluarga saya. Saya tidak berniat berhenti membantu mereka, tapi saya akan menjelaskan batas kemampuan saya. Saya juga berhak menabung dan untuk masa depan kesehatan saya, supaya nanti saya tidak malah menjadi beban mereka di kemudian hari. Baik, itu pemikiran yang sangat bijak sekali dari kamu, yang kamu temukan sendiri. Merawat dirimu sekarang adalah cara terbaik agar kamu tetap bisa ada untuk mereka nantinya di masa depan. Saya yakin kamu bisa menemukan cara berbicara yang paling tepat dan lembut untuk keluarga kamu, adik-adik kamu, karena kamulah yang paling mengerti dan mengenal mereka, dan kamu sendiri yang kenal dengan dirimu sendiri. Baik Ibu, terima kasih sudah menerima konseling saya hari ini. Oke, Salva. Jadi konseling kita cukupkan sampai di hari ini. Sebelum kita berpisah, izinkan saya untuk merangkum cerita kamu dari awal. Jadi kamu datang sini dengan membawa beban yang begitu banyak, dan merasa wajib memikul beban sebagai anak pertama perempuan, merasa tidak berhak memikirkan diri sendiri.
serta takut dinilai buruk oleh keluarga kamu sendiri. Seiring berjalannya percakapan kita hari ini, kamu mulai menyadari bahwa kelelahanmu itu nyata. Rasa bersalahmu bisa dipahami, dan perlahan kamu menemukan pandangan baru bahwa merawat diri kamu sendiri itu bukan berarti kamu meninggalkan seluruh tanggung jawab kamu sebagai anak perempuan. Dan kamu tidak perlu menyelesaikan semua masalah itu sendirian. Iya, benar sekali Ibu. Rasanya seperti beban di dada saya sedikit berkurang. Saya jadi lebih tenang, meskipun saya masih agak cemas dan berbicara kepada keluarga saya nanti. Oke, saya senang sekali kamu bisa merasakan ketenangan itu. Kecemasan yang kamu rasakan juga hal yang sangat wajar. Jadi, kamu menghargai langkah yang kamu ambil. Ingatlah, kamu perlu melakukannya dengan sempurna. Kamu bisa melakukannya pelan-pelan dengan caramu sendiri, karena kamulah yang paling mengerti kondisi keluarga kamu dan diri kamu sendiri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya Ibu. Saya sekarang sudah lebih siap untuk bicara kepada orang tua saya nanti. Sama-sama, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, jika kamu membutuhkannya. Semoga